Oke, kita lanjut ke materi baru, yaitu solusi persamaan linear simultan. Apa dimaksud dengan persamaan linear simultan? Jadi persamaan linear simultan itu terdiri atas M persamaan dan N variabel bebas. Jadi kalau Anda SMA atau kalkulus 1 mungkin pernah diberikan suatu persamaan yang bentuknya seperti ini, yaitu 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 5, kemudian x1 minus 2x2 sama dengan 4. Gitu. Nah, ini adalah disebut dengan sistem persamaan linear simultan, gitu. SPLS. Gitu ya. Ini disebut sistem, kenapa ada sistem? Karena lebih dari 2 persamaan, lebih dari 1 persamaan. Jadi di sini persamaan linear simultan itu adalah beberapa persamaan dan beberapa variabel bebas. Maka dari bentuknya ini bentuk umumnya itu seperti ini. Ya, bentuk umumnya. Nah, koefisien-koefisien ini itu disebut dengan koefisien persamaan simultan, sedangkan X ini adalah variabel bebas yang harus kita cari sehingga memenuhi ini. Nah, kalau di kalkulus itu ini mungkin Anda diajarkan dengan metode eliminasi, ya, dengan metode eliminasi atau metode Cramer bisa juga. Oke. Ini bisa dengan metode eliminasi. Kemudian metode Cramer. Kemudian bisa juga dengan metode inverse. Itu bisa diselesaikan dengan itu. Nah, jadi persamaan yang bentuknya seperti tadi itu bisa dirubah menjadi bentuk matriks. Saya kira ini sudah sering Anda lakukan. Jadi koefisiennya itu dijadikan matriks A, kemudian variabel itu menjadi vektor X, kemudian yang diketahui B-nya itu jadi vektor B. Sehingga A ini disebut dengan matriks koefisien, dan X itu adalah vektor variabel, dan B adalah vektor konstanta yang diketahui. Nah, jadi penyelesaian persamaan linear simultan itu adalah menentukan nilai vektor X dengan teknik tertentu sedemikian sehingga memenuhi PLS di atas. Jadi kita mencari nilai X sedemikian sehingga A kali X itu sama dengan B. Jadi di sini memenuhi persamaan di atas itu maksudnya adalah ketika X sudah ditahu, vektor X, maka ini akan berlaku A dikali X itu pasti sama dengan B. Ya, kalau dengan kata lain, AX dikurangi B ini pasti sama dengan 0. Kemudian kemungkinan solusi atas PLS dari grafik ini, kalau dia sesungguhnya karena dia persamaan linear kan, sistem persamaan linear itu jadi beberapa persamaan linear. Jadi kalau bisa juga kita lakukan lihat dengan grafis, kita gambar aja persamaan linear itu. Kalau persamaan linear itu bentuknya sejajar, gitu. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, maka ini tidak ada solusinya. Ya, tidak ada solusinya. Kalau dia persamaan 1 dan persamaan 2-nya ini adalah berpotongan seperti ini, mungkin ini ada solusinya. Jadi sesungguhnya kita dari sistem persamaan linear itu adalah kita mencari titik potong dari persamaan-persamaan yang diberikan. Kemudian yang berikutnya, kalau persamaannya itu berimpit, maka ini ada solusi yang sangat banyak. Ya, solusi sangat banyak. Nanti kita lihat. Ini contoh sederhana dari sistem persamaan linear simultan. Dicontohkan seorang tukang jahit ingin membuat 2 macam kemeja, jenis A dan jenis B. Kedua kemeja memerlukan kain sutra dan kain tetoron. Kemeja A memerlukan 4 potong kain sutra dan 2 potong kain tetoron. Sedangkan kemeja B memerlukan 2 potong kain sutra dan 6 potong kain tetoron. Berikutnya pertanyaan adalah, berapa buah kemeja A dan kemeja B yang dapat dibuat dari 120 potong kain sutra dan 80 potong kain tetoron? Nah, ini kan pertanyaannya adalah bagaimana kita memodelkan suatu persoalan
cerita seperti ini itu menjadi persamaan sistem simulasi simultan. Maka caranya adalah kita modelkan dulu bahwa asumsi saja X itu sama dengan jumlah K meja A dan Y adalah jumlah K meja B. Untuk setiap bahan dapat dinyatakan bahwa potongan kain sutra dari soal tadi bahwa 4 untuk K meja A plus 2 untuk K meja B itu sama dengan 120. Jadi dari soal cerita itu kita dapat mencari hubungan seperti ini. Kemudian untuk potongan kain tetoron 2 untuk K meja A plus 6 untuk K meja B itu sama dengan 80. Kemudian K meja A, K meja B itu kita ganti dengan X. Maka ini 4X plus 2Y sama dengan 120. 2X plus 6Y itu sama dengan 80. Maka dengan cara tertentu, dalam hal ini mungkin Anda ini simpel soalnya karena 2 variabel, dengan eliminasi saja gampang, maka akan Anda dapatkan X-nya sama dengan 28 dan Y-nya sama dengan 4. Nah itulah, coba Anda masukkan, kalau X-nya sama dengan 28, 4 kali 28 plus 2 kali 4, itu sama dengan 120. Kemudian 2 kali 28 ditambah 6 kali 4 itu pasti sama dengan 80. Nah inilah yang dimaksud dengan persamaan sistem persamaan linear simultan. Itu kemudian berlanjutnya adalah teorema dari PLS, persamaan linear simultan. Suatu PLS itu memiliki penyelesaian tunggal jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Ukuran PLS itu harus bujur sangkar. Jadi jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel bebasnya. Kedua, untuk PLS non-homogen, minimal harus ada satu vektor konstanta B tidak bernilai 0 atau Bn-nya tidak sama dengan 0. Jadi kalau non-homogen itu artinya tidak semua sama gitu. Matriks kosien persamaan linear simultan tidak singular. Nah, ini tidak singular atau determinannya tidak sama dengan 0. Kalau determinannya sama dengan 0, maka dia tidak akan ada solusinya. Tidak ada solusinya. Itu kemudian metodenya, dari metode yang ada itu ada banyak. Ada metode penyelesaian menggunakan analytics dan numerik. Kalau analyticsnya ada metode grafis, ada metode Kramer, ada metode inverse matrix. Ya, kemudian metode numerik itu ada eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, dan dekomposisi LU dan QR. Namun di sini yang kita pelajari Gauss, Gauss-Jordan, Seidel, sama LU. Mungkin Gauss dan Gauss-Seidel ini agak cepat karena Anda sudah dapat di kalkulus. Dan saya tidak perlu banyak mengulang di situ. Ya. Nanti kita akan lebih banyak menceritakan di Gauss-Jordan sama dekomposisi. Nah, metode eliminasi Gauss itu dikembangkan dari suatu konsep bahwa suatu model persamaan AX sama dengan B ini itu diubah menjadi augmented matrix seperti ini. Kemudian dari augmented matrix itu, jadi ini A-nya digabung dengan B-nya, ini X-nya. Kemudian dari augmented matrix itu dirubah menjadi matriks segitiga atas. Nah, ini dari konsepnya dari eliminasi Gauss itu sebetulnya gini. Saya punya AX sama dengan B, itu. Maka ini kita rubah menjadi augmented matrix, menjadi A, kemudian saya kasih B-nya di sini. Ini ke sana kita rubah, ini menjadi MSA, ini menjadi B aksen. Ini dengan ubah menjadi dengan OBE. OBE itu adalah operasi baris elementer. Maka karena kalau sudah menjadi matriks segitiga atas, ini kan gampang diselesaikan. Karena dari bawah, dari backward ini, Anda bisa tahu ini hubungannya dengan ini itu adalah CN N dikali XN itu sama dengan DN. Maka XN itu dapat adalah DN
dibagi dengan CN. Kemudian yang di atasnya itu pasti hubungannya nanti menjadi ini. N-1, N-1 ini kali XN-1 ditambah dengan CN N kali XN sama dengan DN-1. Nah, di sini XN sudah kita tahu, tinggal kita masukkan ke sini, sehingga XN-1 dapat itu. Demikian seterusnya, maka dengan cara backward itu kita bisa mendapatkan solusinya. Atau dengan cara rumus seperti ini. Nah, di sini kan bisa secara backward. Nah, contoh. Nah, diberikan suatu persamaan PLS itu dengan bentuk seperti ini. Ini adalah A-nya, ini X-nya, ini B-nya. Kemudian kita augmentasi matriks ini. A-nya kita taruh di sebelah kiri, B-nya di sebelah kanan. Jadi di sini sesungguhnya ada B. Ini A-nya, ini B-nya. Kemudian kita harus ubah matriks A ini menjadi MSA atau matriks segitiga atas. Jadi kalau merubah itu, maka kita harus nolkan yang di sini, kemudian nolkan di sini dulu, kemudian berikutnya kita nolkan di sini. Bagaimana cara menolkannya? Itu kita menggunakan suatu operasi baris elementer namanya. Jadi kalau menolkan sesuatu elemen di bawah ini, maka basisnya adalah ini. Basisnya matriks diagonalnya atau di atasnya. Nah, maka di sini, kalau saya mau menolkan ini maka baris di sini disebutkan 0,5 kali baris pertama dikurangi dengan baris kedua. Jadi ini menjadi basis kita mengurangkan. Berapa dikalikan baris pertama diperkurangkan dengan baris kedua sama dengan 0. Maka faktornya kan ini dibagi ini. Yaitu baris ini dibagi dengan diagonal utamanya ini. Maka setengah. Setengah kali baris pertama dikurangi dengan baris kedua. Nah, dalam operasi elementer ini, itu ada pernyataan seperti ini. Nah, ini lebih memudahkan. Saya sering menggunakan ini. A, I, J dalam kurung K. Ini artinya baris ke I diperkurangkan dengan K kali baris ke J. Nah, ini harus. Ini pertama pernyataan ini. Kemudian kedua itu ada pernyataan gini. A I dikali dengan K. Ini artinya baris ke I dikali dengan K. Nah, K-nya di sini itu sama dengan itu elemen baris ke elemen matriks ya, elemen matriks J, I itu dibagi dengan A, I, I. J, I. Jadi kalau di sini misalkan karena saya mau mengurangkan ini, maka elemennya ini adalah I satu-satu kan ya, satu-satunya itu ini, sedangkan ini adalah dua satunya, 2 ke 1. Itu ya. Itu. Kemudian berikutnya sebentar. Maaf, saya ambil charger tadi. Jadi, nah di sini ini bisa kita pakai pedoman seperti ini, tapi walaupun ini sesungguhnya
dia dibalik, itu bisa sama saja, ya, sama saja aturannya. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan pedoman ini. Maka di sini faktor K-nya itu kenapa 0,5? Karena ini yang mau dinolkan dibagi dengan diagonal. Ini dibagi dengan ini. Kemudian kenapa faktor diagonalnya ini 3/2? Itu adalah minus ini karena ditambah di sini muncul, maka ini minusnya hilang. Jadi sebetulnya kalau Anda mau diperkurangkan semua, maka ini tetap jadi minus ini dibagi. Ya. Nah, silahkan Anda bisa gunakan ini. Oke, coba kita kerjakan contoh lain nanti ya. Nanti kita kerjakan contoh lain dengan cara yang ini. Contoh seperti ini. Ya, cara eliminasi terus. Kemudian maka ini dinolkan, setelah nol, maka ini akan berubah datanya berdasarkan di sini. Setelah itu, maka kita ini sudah nol dan sudah nol, maka tinggal menolkan di sini. Nah, setelah dapat nol di sini, maka di sini disebutkan itu 2,5 dibagi 12,5 dikali baris kedua dikurangi baris ketiga. Maka dapatnya ini. Maka setelah itu, ini kan sudah jadi matriks segitiga atas. Ya. Matriks segitiga atas karena ini B-nya. Nah, ini kan matriks segitiga atas. Di bawah yang diagonal utamanya 0. Maka hubungannya sekarang dari ini adalah X3 sama dengan ini dibagi dengan C33 ini. Sama dengan 2. Kemudian yang berikutnya, untuk mencari X2, kita ini min 12,5 kali X2 ditambah 8 kali X3 sama dengan 3,5. Sama dengan ini. Maka tinggal dihitung sama dengan 1. Dan terakhir itu bisa kita hitung sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 4. Oke, coba kita contohkan suatu soal. Nah, ini soal ujian tahun kemarin. Soalnya ini simpel saja, saya bawa ke sini ya. Saya bawa ke ini. Coba kita kerjakan dengan eliminasi Gauss yang sederhana tadi. Maka di sini kita tahu bahwa A-nya ini, A-nya itu sama dengan min 2, 2, 1, min 2, 4, 1, 0, 2, 2. Gitu ya. Kemudian kita langsung augmented saja, AU namanya. Dari itu, ini kurang panjang dikit. Itu. Kemudian saya augmented dengan B-nya. B-nya adalah 0, 2, 1. Ya, 21. Maka kita akan menolkan ini. Ini sudah 0, nggak perlu dinolkan. Berarti kita di iterasi pertama. Iterasi pertama. Maka saya tulis dulu basisnya. Basisnya yang mana? Basisnya adalah yang baris pertama. Kenapa baris pertama? Karena saya menolkan elemen 21. Jadi basisnya ini. Kalau menolkan ini, basisnya itu. Berarti saya tulis dulu basisnya. Min 2, 2, 1, 0. Sekarang kalau mau menolkan ini, saya bilang tadi ke Anda, saya menggunakan model begini. A baris kedua dikurangi baris pertama dikali dengan K. K-nya itu adalah min 2 dibagi dengan min 2 sama dengan 1. Rumusnya ya. Jadi A21 artinya adalah baris kedua dikurangi baris pertama dikali dengan 1 atau K-nya sama dengan 1. Maka ini bisa kita bikin orek-orekan. Baris kedua kita tulis dulu. Baris keduanya adalah itu. Min 2, 2, 1, 0. Sekarang 1 dikali baris pertama. Jadi ya. Jadi min 2, 2, ada kesalahan sedikit. Nah, ini, jadi ingat, ini adalah baris kedua dikurangi baris pertama kali 1. Baris keduanya tulis dulu. Baris keduanya kan ini ya. Ini baris kedua. Ini baris kedua. Ini kedua. Itu baris keduanya kita tulis dulu. Min 2, 4, 1, 2. 1 dikali baris pertama ini. Min
1 kali itu min 2, 2, 1, 0. Diperkurangkan saja. Saya dapat kurang 2 dikurang 0, 2. 1 kurang 1, 0. 4 kurang 2, 2. Min 2 dikurangi 2 plus 2, 0. Hasilnya itu. Kita tulis sekarang. 0, 2, 0, 2. Nah, ini kebetulan sudah 0. Apakah akan dilakukan operasi baris? Enggak perlu. Karena ini sudah 0. Karena tujuan kita mencari matriks segitiga atas. Tuh. Kemudian berikutnya, berarti yang tinggal 0, yang belum 0 itu adalah ini. Ini belum 0 kan? Karena matriks segitiga atas, tadi yang kita nolkan adalah ini. Karena ini belum 0. Sekarang kita lanjut ke iterasi kedua. Dengan cara yang sama, saya naikkan dulu. Nah, dengan cara yang sama, kita tulis dulu yang sudah selesai. Min 2, 2, 1, 0. Kemudian 0, 2, 0, 2. Sekarang ini mau kita nolkan, ini sudah 0, kita tulis saja. Ini mau dinolkan, berarti baris ketiga dikurangi baris kedua dikali dengan kakaknya adalah ini yang mau dinolkan, berarti sekarang basisnya yang ini. Yang baris kedua. Maka 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kebetulan saja ini. Maka tinggal kita sama dengan cara tadi, yaitu kita tulis dulu baris ketiganya, yang belum 0 ya. Yang belum 0, 2, 2, 1. Kemudian 1 dikali baris kedua ini. 2, 0, 2. Ini kalau kita perkurangkan, ini jadinya min 1, ini jadinya 2, ini jadinya 0. Kita tinggal tulis 0, min 1, sorry, 2, min 1. Ini kita sekarang bisa ini, kita baris. Maka ini menjadi MSA. MSA ini jadi B aksen katakanlah. Nah, ini sudah segitiga atas, Anda lihat. Di bawah diagonal utama sudah sama dengan 0. Maka sekarang kita bisa menyelesaikan persamaan ini dengan cara backward. Backward itu hubungan antara MSA dengan tadi itu ini menjadi seperti ini sebetulnya. Yaitu ini jadinya begini. Kalau Anda mau cari hubungannya itu min 2, 2, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Hubungannya menjadi persamaannya seperti ini. Itu X1, X2, X3 sama dengan jadi 0, 2, 1. Itu. Maka ini sekarang karena ini sudah ini dari bawah kita kalikan. Ini kali ini 0, ini kali ini 0, ini sama dengan, jadi pertama 2 kali X3 sama dengan min 1. Maka X3 sama dengan minus setengah. Oke. Itu pertama. Kemudian berikutnya, kita hitung lagi. Itu. Kemudian adalah ini 0 kali X1, 2 kali X2 ada, 2 kali X2 ada, 0 kali X3 tidak usah ditulis, ini sama dengan 2 kebetulan. Jadi X3 tidak berpengaruh pada persamaan kedua, maka X2 sama dengan 1. Kemudian yang terakhir, ini adalah, ini semuanya berpengaruh, minus 2X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 0. Maka ini minus 2X1 itu sama dengan minus 2X2 minus X3. X2-nya sudah kita tahu 1, ini min 2, ini juga kita tahu minus setengah, ini minus setengah. Gitu. Kemudian dari situ, maka kita dapat minus setengah. Nah ini jadi
X1-nya itu sama dengan ini min 2,5 dibagi dengan 2. Positif jadinya. Itu sama dengan 2,5 itu adalah berapa? 5/2. Jadi 5/4. Itu sama dengan sebentar. Ada yang min 1. Oh, salah. Ini ada salah ini perhitungannya. Nah, perlu hati-hati. Jadi di sini kan min setengah ya. Ini jadi plus. Sehingga di sini jadi minus 1,5. Saya hapus ini. Jadi ini minus 3/2 dibagi dengan 2. Minus 2. Jadi minus 3/4. Atau sama dengan 0,75. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa X1 itu sama dengan 0,75, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan minus atau 0,5. 0,5. Nah, ya. Coba kita cek dengan suatu tool misalkan. Misalkan saya punya tool adalah Octave. Saya punya Octave. Nah ini. Octave lain. Saya hapus dulu. Nah, di sini saya punya Octave, tool bahasa kayak MATLAB ini. Ini misalkan A-nya sama dengan, kita lihat persoalannya di atas. Dari sini. Kita turunkan dulu A-nya. Ini kan. Dari Octave-nya itu. Jadi ini adalah sama dengan min 2, 21. Min 2, 21. Min 2, 41. 22. Kita uji. Kemudian B-nya sama dengan 0, 2, 1 transpose. Tuh. Maka kalau kita dengan Octave ini bisa mencari persamaan, nilainya adalah inverse dari A dikali dengan B. Itu dapatnya 0,75, ya, 1 0,5. Jadi kita coba bandingkan dengan solusi yang di sini. Ini kita dengan Octave dapatnya segini. Sama enggak? Nah, kita lihat. Ini. Tuh. Kita tarik dulu. Sama kan? Nah, jadi kesimpulannya adalah berarti solusi kita benar. Itu cara dari eliminasi Gauss bekerja. Ya. Nah, ini contoh kasus lagi. Ini adalah contoh kasus tapi diagonalnya ada nolnya. Jadi di sini sebetulnya matriks augmented matriksnya itu ada 0 di sini. Ya. Jadi di sini nggak tertulis, mungkin bentuknya akan seperti ini. 0, 10, minus 7, kemudian 6, 2, 3, 5, min 1, 5,
Kemudian dikasih open text-nya adalah 3, 11, 9. Nah ini karena ini 0, maka ini tidak bisa dinolkan. Ya karena konstantanya tadi kan ini dibagi dengan ini. Tidak bisa dinolkan, maka bagaimana strateginya? Maka harus kita pindah. Maka harus ada penukaran baris. Jadi baris ini dipertukarkan dengan baris paling bawah. Itu bisa. Misalkan di sini ditukarkan dengan baris paling bawah. Jadi 0 yang di atas itu ditukar dengan baris paling bawah. Jadi ini 5 ini naik paling atas, 0 nanti paling bawah. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu maka bisa kita lakukan proses eliminasi. Jadi tinggal menolkan ini, maka saya dapatkan ini. Ya, kemudian setelah ini 0 dan ini 0 kan tidak perlu dinolkan lagi, maka tinggal menolkan yang di bawahnya ini. Dapat setelah dinolkan ini dapatnya ini. Maka hasilnya ini yang X3 itu ini dibagi ini. Kemudian ini dikali X2 ditambah 3 kali X3 sama dengan ini, dapatnya juga 1. Ini dikali ini. Dan seterusnya sama dengan cara tadi, maka juga dapat X1 sama dengan 1. Nah itu, jadi kalau Anda ketemu di diagonal utamanya 0, maka itu harus dijadikan penukaran. Misalkan ketika suatu proses eliminasi, misalkan saja di sini sama dengan 0, maka ini juga harus ditukar dengan di bawah. Jadi proses ketika diagonalnya jadi 0, maka harus kita tukarkan dengan yang di bawahnya. Dengan syarat semua elemennya harus dipertukarkan. Tidak boleh satu saja dipertukarkan. Harus semuanya. Itu, nah ini algoritmanya dalam konsep tadi kita tuangkan dalam bentuk algoritma menjadi seperti ini. Itulah metode eliminasi Gauss. Kemudian ada contoh kasus yang sifatnya non homogen. Nah, misalkan begini. Misalkan diberikan suatu PLS seperti ini. Ini 1004. Ini maksudnya dipotong ini ya. Jadi seperti ini. Ini artinya A-nya, ini adalah B-nya. Tentu variabelnya 4 variabel, yaitu X1, X2, X3, X4. Karena 4 kali 4. Tapi kenyataannya itu hanya 3 yang diketahui. Maka persamaan ini itu bisa diurai dulu. Menjadi misalkan nih, X1 ditambah 4X4. Ini dikali ini, itu sama dengan min 1. X1 ditambah 4X4 min 1. Kemudian yang ini, yang baris kedua, ini itu dikali dengan ini, itu adalah X2 ditambah 2X4 sama dengan 6. Kemudian 1 kali X3, X3 ditambah 3X4 sama dengan 2. Nah, maka bagian yang ini itu disebut dengan variabel bebas. Bagian yang ini itu disebut dengan leading variable. Sekarang kan tidak homogen, tidak balance. Maka bisa kita urai. Maka yang leading variables dibawa ke kiri dan yang variabel bebas dibawa ke kanan. Maka X1 itu menjadi min 1 minus 4X4 dan seterusnya sehingga dapat X3 menjadi 2 minus 3X4. Nah, di sini kan X4-nya tidak menjadi leading variable, maka kita bisa misalkan. Jadi variabel X4 itu dimisalkan T, maka sisanya itu menjadi X1 1 minus 4T, X2 6 minus 2T, X3 sama dengan 2 minus 3T, X4 sama dengan T. Ini artinya solusi dari persamaan di atas itu bergantung pada T. Kalau T-nya 0, ini kalau T-nya kita pilih sama dengan 0, maka solusinya adalah X1 itu sama dengan min 1, X2 itu sama dengan 6, X3 itu sama dengan 2, X4 itu sama dengan 0. Kalau T-nya sama dengan 1, maka X1 itu sama dengan minus 5, karena ini diganti dengan 1. X2-nya sama dengan 4. X3-nya sama dengan min 1. X4-nya sama dengan 1. Jadi, persamaan yang seperti ini tuh mempunyai banyak solusi. Tadi disebutkan bahwa LS itu mungkin banyak solusi. Itu contoh persamaan. Berikutnya kalau kasusnya seperti ini 4
variabel juga. 4 variabel, tapi di terakhir itu semua elemennya 0. Maka ini tetap kita urai seperti tadi. Ini 1x1, 6x2 sama dengan min 2, kemudian x3 plus 3x5 sama dengan 1, x4 sama dengan 5x5 sama dengan 2. Ini yang ini, dan ini itu di bawah di kiri, sisanya di bawah ke kanan. Nah ini bisa kita misalkan sekarang, di situ kan tidak ada di persamaan ini, itu tidak ada x2, x5, karena ini 5 variabel. Ini mohon maaf, ini salah. Ini adalah 5 variabel. Maka x2 yang nggak ada sama x5. Jadi tetap dengan cara tadi, kita misalkan saja x4 sama dengan t, x2 sama dengan s, maka kita dapatkan adalah x5 sama dengan t, x2 sama dengan s, maka kita bisa ganti. Itu menjadi x1 sama dengan min 2 minus 6s minus 4t, x2-nya sama dengan s, x3-nya 1 minus 3t, x4 2 minus 5t, dan x5 sama dengan t. Serupa dengan tadi, maka persamaan ini punya banyak solusi bergantung pada t dan s. Contoh, kalau t-nya kita pilih sama dengan 0 dan s-nya juga sama dengan 0, maka bisa kita dapatkan adalah x1 sama dengan minus 2, x2 sama dengan 0, x3 sama dengan 1, x4 sama dengan 2, dan x5 sama dengan 0. Jadi itu. Jadi disebut dengan persamaan linear yang punya banyak solusi. Nah, kalau seperti ini, nah ini baru disebut dengan persamaan linear simultan yang tidak punya solusi. Kenapa? Karena di bagian terakhir, itu persamaan ini ada nilai 0 kali x1 ditambah 0 kali x2 ditambah 0 kali x3 sama dengan 1. Maka ini tidak ada sesuatu bilangan yang menyebabkan 0 dikali sesuatu ditambah 0 kali sesuatu ditambah 0 kali sesuatu itu sama dengan 1. Nggak ada. Tapi kalau ini sama dengan 0, kalau ini misalkan ini adalah kita ganti dengan 0, ganti misalkan dengan 0, maka ini menjadi ada solusinya. Kenapa ada solusinya? Karena ini jadi 0. Ada hubungan, kalau ini berapapun x1, x2, kalau semuanya 0 di sini pasti juga sama dengan cara yang seperti sebelumnya. Kalau dia di sini ada hubungan 0001, maka ini disebut dengan persamaan tak konsisten, maka dia tidak memiliki solusi. Oke, berikutnya adalah eliminasi Gauss-Jordan. Di eliminasi Gauss-Jordan, kalau tadi di eliminasi Gauss, ya, eliminasi Gauss kita merubah matriks augmented ini itu menjadi MSA, B aksen gitu ya, dengan OBE. Kalau di Gauss-Jordan, EGJ, saya bilang EGJ ya, si Gauss-Jordan itu merubah matriks A, augmented sini, B, ini menjadi I sama dengan B aksen. Ini OB. Jadi kita rubah menjadi I sama dengan B aksen. Jadi A-nya ini berubah menjadi I atau matriks identitas. I ini adalah matriks identitas. Matriks identitas. Ya. Jadi kita merubah matriks A, ini contohnya. Jadi ini adalah A sama B, kemudian berubah menjadi identitas sama dengan B aksen. B aksen itu menyatakan dengan D. Maka kalau demikian, solusinya itu menjadi X1 sama dengan D1, X2 sama dengan D2, X3 sama dengan D3, X4 sama dengan X4, dan seterusnya, Xn sama dengan Dn. Ini. Itu eliminasi Gauss-Jordan-nya. Dicontohkan di sini, ini adalah sederhana, cuma 2 kali 2. Ini kita merubah, ini betulan 1, kemudian kita rubah ini menjadi 0,
kemudian terubah ini jadi 1, ini jadi 0. Maka kita dapat dengan operasi baris elementer. Jadi ini gampangnya. Jadi pertama kita nolkan ini. Karena kebetulan ini sudah 1. Kita nolkan, kita dapatnya B2 dikurangi 2 kali B1. Ya, 2 kali B1 dapatnya ini. Kemudian kita dapat yang ini. Ini kan belum harus 1 karena dari identitas, maka dibagi dengan 2. Semua baris bagi dengan 2, dapatnya 1, 1. Ya. Setelah 1, 1, kita harus nolkan ini. Maka ini adalah B1 dikurangi B2. Kurangi saja dapat ini. Hasilnya adalah X2 dan X. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Itu contohnya. Contoh misalkan ini, bisa Anda hitung sendiri sebagai sampel. Di rumah itu dapatnya adalah 1, 2, 3. Ya, bisa dilatih di rumah. Sekarang kita masuk ke ini lagi. Kita coba selesaikan yang ini lagi dengan cara eliminasi Gauss-Jordan untuk lebih memahami persoalan eliminasi Gauss-Jordan. Saya copy soalnya lagi. Kalau ingat bahwa dengan metode eliminasi Gauss itu, ya EGJ, eliminasi Gauss-Jordan, itu kita akan tujuannya adalah mengubah ini A, B itu menjadi I, ini menjadi B aksen. Ya, B aksen. Saya misalkan B aksen dengan fungsi O, Y. Pasti baris bentuk. Maka sekarang kita tulis dulu augmented matrix-nya. Augmented matrix-nya itu adalah min 2, 2, 1. Ini adalah 0. Kemudian ini min 2, 4, 1. Kemudian 0, 2, 2. Ini adalah 2, 1. Ini harus berubah, itu menjadi ini menjadi I, dan ini adalah aksen solusi. Maka iterasi pertama, itu kita lihat dulu. Agar ini bisa menjadi, karena matriks identitas itu ini harus 1 kan ya. Karena harus 1. Ini harus sama dengan 1. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah A1 itu dikali dengan minus setengah. Maka kita dapatkan ini dibagi 2 semuanya. Dikali dengan setengah. Ini dapatnya adalah 1. Ini min 1. Ini min setengah. Ini 0. Ya. Nah, sekarang karena matriks identitas, Anda harus ingat ini harus jadi 0 yang bawahnya ini. Maka kalau jadi 0, ingat operasi baris bentuk. Maka baris kedua dikurangi dengan baris pertama dikali dengan K-nya sekarang tidak dikali dengan ini, tapi dikali dengan min 2. Kenapa dikali min 2? Karena sekarang matriks basisnya itu sudah menjadi matriks baru atau elemen baru. Itu jadi baris pertama itu sudah berubah menjadi 1, min 1, min setengah 0. Sebetulnya sama saja, ini min 2 dibagi dengan ini. Gitu. Tetap dikali min 2. Baris kedua dikurangi baris pertama dikali min 2. Kenapa min 2? Matriks pembagi, diagonal pembaginya itu tidak lagi ini, tapi menjadi ini. Min 2 dibagi 1 sama dengan min 2. Maka caranya tinggal kita tulis matriks keduanya, min 2, matriks elemen kedua dulu, min 2, 4, 1, 2. Kemudian ini dikali min 2 semua, ini min 2,
positif 2, positif 1, nah, kita perkurangkan. Ini mirip dengan eliminasi garis sebelumnya. Anda harus perhatikan di tanda paling penting, tandanya ini negatif, positif, positif. Anda harus hitung 2, sorry, ini adalah min 2, ini jadi positif 2, ini jadi 1, jadi 0. Ini tinggal diperkurangkan, ini 0, 4 dikurang 2, 2, ini jadi kurang 0, ini 2. Maka kita tulis 0, 2, 0, 2. Kemudian yang terakhir, ini di bawahnya sudah 0, maka tidak kita lakukan apa-apa. 0, 2, 2, 1. Ya. Nah, berikutnya, karena ingin menjadi identitas, maka ini harus kita jadikan 1. Maka iterasi kedua. Maka yang perlu kita jadikan, ini harus menjadi 1. Ya, ini saya kasih tanda. Ini harus menjadi 1, dan ini harus menjadi 0. Kan? Ini menjadi 0. Ini juga menjadi 0. Caranya gitu mengingatkan. Maka sekarang caranya yang pertama kita lakukan karena ini belum 1, yang baris kedua sekarang yang harus kita jadikan basis. Iterasi kedua itu kita menggunakan basis baris kedua. Sekarang dulu teksnya, maka baris kedua A2 itu dikali dengan setengah. Karena ini menjadi 1 kan dikali setengah. Nah, sekarang yang sudah selesai kita tulis saja 1, 0, 0. Sekarang ini dikali setengah sama dengan 1, ini 0, ini 1. Sekarang kita menolkan yang ini, yang di bawahnya ini, dengan dasar matriks baris ini, maka adalah A32 dikali dengan baris ketiga, dikurangi baris kedua, dikali dengan 2, faktornya sendiri. 2 dibagi 1. Maka baris ketiga kita tulis dulu, 2, 2, 1, kemudian ini dikalikan ke situ, 2 kali 1, 2, 2 kali 0, 0, 2 kali 1, maka ini diperkurangkan, saya dapatnya adalah ini min 1, ini adalah 2, ini adalah 0. Saya dapatnya 0, 2, min 1. Oke. Kemudian untuk menolkan yang di sini, itu adalah baris pertama dikurangi baris kedua dikali dengan faktornya ini. Min 1 dibagi 1, min 1. Kita tulis dulu baris pertamanya. Baris pertama ini ya, min 1, min setengah 0. Kemudian dikurangi dengan 2 kali min 1. 2-nya 2, dikali, baris kedua dikali min 1. Min 1. Min 1 kali 1, min 1. Min 1 kali 0, 0. Min 1 kali 1, min 1. Tuh. Nah, kita dapatkan diperkurangkan ini jadi 1. Ini jadi 1, ini jadi min setengah, ini jadi. Nah, sekarang kita dapat 0 min setengah 1. Oke. Nah, sekarang kalau berikutnya itu harus kita rubah juga. Ini harus jadi 1. Dan ini kebetulan sudah jadi 0, tidak ada yang lakukan apa-apa, maka tinggal ini. Ini juga harus dijadikan 0. Maka sekarang iterasi ketiga jalan. Iterasi 3. Maka kita tulis dulu ininya. Itu yang sudah kita tulis dulu. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ini tidak diapa-apakan. Tinggal yang sisanya. Yaitu ini harus jadi 1. Maka
A3 itu dikali dengan setengah. Kenapa setengah? Karena ini harus jadi 1. Berapa dikalikan 2 sama dengan 1 ya setengah. Maka ini jadi 1, ini jadi minus setengah. Karena dibagi setengah. Karena dikali setengah. Sekarang ini sudah 0, kita tulis saja 0. Sekarang yang ini belum 0, maka di sini harus kita tulis A pertama, ini jadi basis, dikurangkan dengan 3 dikali dengan berapa? Karena ini setengah, faktornya dikali min setengah. Nah, sekarang kita tulis. Baris pertamanya dulu berapa? Min setengah sama 1. Kemudian min setengah. Min setengah ini dikalikan ini, basis ini. Min setengah dikali 1. Min setengah. Min setengah dikali min setengah, min seperempat. Ini diperkurangkan. Ini jadi 0. Ini jadi 3/4. Oke, ini jadi 0. Ini 3/4. Nah, sekarang sudah selesai. Nah, ini sudah menjadi I yang kirinya, yang di kanan ini menjadi B aksen. Maka sekarang solusinya sudah kita ketemukan, yaitu bahwa X1 sama dengan 3/4, sama dengan ini sendiri, itu sama dengan 0,75. X2 itu sama dengan 1, X3 itu sama dengan minus setengah, atau sama dengan 0,5 minus. Nah, jadi hasil kita sama dengan yang sebelumnya. Sama dengan eliminasi Gauss. Nah, itu bagaimana metode eliminasi Gauss bekerja. Oke, ada pertanyaan sampai di situ dulu? Paham, Pak. Paham, oke. Sekarang terakhir, bahwa saya harus menjelaskan metode inverse. Ya. Ini tidak ada di slide, metode inverse. Metode inverse itu, ini sebetulnya metode analytics ya, tapi akan saya contohkan bagaimana cara menghitung inverse. Gitu ya. Ini sesungguhnya adalah metode analitik. Tapi pertanyaannya bagaimana menghitung inverse? Maka menghitung inverse itu, kalau metode inverse ini akan bekerja seperti ini. AX persamaan PLS itu sama dengan B. Maka X-nya itu sama dengan B dibagi dengan A. Atau dalam matriks pembagian A itu tidak ada, maka ini disebut sering disamakan dengan A-1 dikali B. Ya, A-1 itu adalah inverse-nya. Maka pertanyaannya, menghitung inverse tidak mudah. Kalau menghitung inverse 2 kali 2 itu ada rumusnya, tapi kalau 3 kali 3 itu mulai kesulitan, kalau 10 kali 10 mulai kesulitan. Sekarang saya jelaskan bagaimana menghitung inverse dengan metode menghitung ini ya, menghitung inverse dengan ini. Jadi eliminasi Gauss-Jordanix kita gunakan untuk menghitung inverse. Caranya adalah, jadi pertama saya tulis dulu A di sini, kemudian saya kasih I di kanan, kemudian kita konversi, itu harus berubah menjadi I di kiri, itu di kanan menjadi A-1 atau inverse. Ini dengan O. Kita contohkan ya. Saya contohkan tadi. Misalkan saya punya persoalan tadi, copy lagi, mungkin masih ada di sini. Nah ini persoalannya masih ada. Ini. Itu ya. Oke, saya tulis dulu. Biar nggak mengganggu. Nah ini. Itu. Persamaan tadi. Maka menghitung inverse dari A itu caranya gini.
Yang pertama saya tulis dulu. Min 2, 2, 1. Min 2, 4, 1. 0, 2, 2. Di kanannya saya kasih matriks identitas. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, dengan cara yang sama dengan tadi, dengan cara yang sama dengan metode eliminasi Gauss tadi, maka iterasi pertama itu akan saya lakukan A2 dikali dengan minus setengah. Jadi ini karena ini ingin jadi identitas kan, maka ini jadi 1. Ini jadi minus, sorry, ini jadi setengah. Setengah dikali itu, minus setengah dikali 2 ini. Jadi minus setengah dikali 2 itu adalah 1. Ini 2 dikali minus setengah itu adalah minus 1. Dikali itu minus setengah. Ya. Kemudian 1 dikali minus setengah juga. Kemudian sisanya 0. 0, karena 0 dikali setengah. Kita cek lagi. Ini dikali ini 1. Ini kali ini min 1. Ini dikali ini minus setengah 0. Sekarang kita menolkan di bawah ini dengan basis ini. Ini jadi basis. Maka di sini A21 dikali dengan ini, faktor ini. Ya, 2. Min 2. Dikali dengan min 2 dibagi 1. Ini jadi min. Nah, sekarang kita tulis dulu baris keduanya. Akan saja saya tulis di sini. Itu min 2, 4, 1, 0, 1, 0. Total panjang. Sekarang min 2 dikali ini. Min 2. Min 2 dikali ini. 2. Min 2 dikali setengah. 1. Min 2 kali setengah lagi 1. Dikali ini 0. Semuanya 0. Jadi diperkurangkan. Dapat 0, 1, min 1, 0, 2, 0. Cek lagi. 0, 1, min 1, 0, 2, 0. Kita bisa tulis 0, 2, 0, min 1, 1, 0. Ini kebetulan ini sudah 0, kita tinggal 0. Tulis saja ulang. 0, 0, 1. Atasnya itu. Sekarang lanjut lagi, karena ini yang akan kita rubah menjadi, tadi seperti tadi, ini yang harus kita rubah menjadi 1, ini harus menjadi 0, ini harus menjadi 0. Caranya dengan iterasi yang sama seperti tadi. Saya tulis misalkan saja di sini. Tulis di sini. Nah, yang sudah saya tulis dulu dengan tanda merah ya. Warna merah yaitu ini sudah 1, ini sudah 0, ini sudah 0. Yang belum saya tulis dengan biru. Maka sekarang pertama yang harus kita lakukan karena akan menolkan di kolom kedua, maka baris kedua menjadi basis. Maka baris kedua dulu kita kerjakan. A2 dikali dengan setengah. Kenapa dikali setengah? Karena ini kita rubah menjadi 1. Maka setengah dikali 2, 1. Setengah dikali 0, 0. Setengah dikali min 1, min setengah. Setengah kali 1, setengah. 0. Sudah selesai. Sekarang mau menolkan yang ini, maka A3 baris ketiga dikurangi baris kedua dikali dengan faktornya. Faktornya adalah kita mengurangkan ini. Sekarang basisnya nih. 2 dibagi 1 kali 2. Sama dengan tadi. Kita tulis dulu baris ketiga. 2, 0, 0, 1. Itu kan? 2, 0, 0, 1. 2, 2, 0, 1. Sekarang ini. 2 dikali 1, 2. 2 kali 0, 0.
2 kali min setengah min 1. 2 dikali setengah 1. 2 kali 0 diperkurangkan 1 minus 1 plus 1 2 0. Ya. Tulis sekarang yaitu hasilnya adalah 0 2 1 min 1 1. Sepanjang tidak salah hitung mestinya isi benar. Sekarang di sini A, karena kita ingin merubah ini jadi 0, A1 di baris pertama dikurang baris kedua dikali dengan, karena ini faktornya min 1 dibagi 1 min 1. Kita tulis dulu baris pertama dari data aslinya, yaitu min 1 min setengah 0 0. Kita kalikan ini dengan ini dikali min 1, jadi ini min 1 0 setengah, ya, setengah dikali ini setengah, ini dikali 1 0 min setengah, setengah dulu ya, setengah, kemudian min setengah, ini dikali ini min 1, ini dikali min 0, ini dikali min positif setengah, ini kali di min setengah, kemudian 0. Berkurangkan. Ini 0, ini setengah, ini 0, seperempat ya. Karena min setengah dikurangi setengah, min seperempat. Kemudian ini minus setengah, ini 0. Hasilnya itu. Jadi ini 0, hasilnya min setengah, kemudian seperempat, kemudian ini setengah, ini 0. Itu. Kemudian yang berikutnya, kita harus merubah ini. Yaitu ini menjadi 1 dan ini menjadi 0. Nah, tinggal langkah terakhir sekarang, yaitu berseragam. Saya bikin kotaknya dulu. Kemudian data yang sudah jadi, saya tulis ulang. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Yang belum jadi, tinggal kita search. Nah, berarti ini, karena ini kita jadikan 1, maka sekarang A3 dikali dengan setengah, sama dengan tadi. Setengah kali itu adalah 1. Setengah kali ini adalah setengah. Setengah. Kemudian setengah dikali ini min setengah. Kemudian ini jadi setengah. Oke. Maka untuk menjadikan ini 0, kebetulan ini sudah 0, kita tulis saja langsung 0 minus setengah, setengah 0. Kemudian yang tinggal yang ini, yaitu berarti A13 dikali dengan min setengah. Kenapa min setengah dibagi dengan 1? Yang kita tulis dulu yang ini, min setengah seperempat setengah 0. Sekarang ini kita kalikan dengan ini, setengah. Ini jadi min seperempat. Ini kali ini positif seperempat. Ini minus seperempat. Nah, diperkurangkan. Ini adalah seperempat. Ini dikurang ini. Berapa? Setengah dikurang seperempat. Ini jadi 2/4.
Seperempat ya, positif ya. Seperempat. Ini seperempat ditambah seperempat, 2,5. Ini 0. Ini jadi 0. Ini jadi setengah. Seperempat. Nah, sekarang ini sudah jadi. Nah, ini sekarang ini sudah jadi I. Kalau kita potong di sini. Maka ini jadi A-1. Jadi inverse-nya A-1 itu adalah I. Maka sekarang kalau kita lihat dengan metode inverse matrix tadi adalah X-nya. X-nya sama dengan A-1 dikali B. Maka bisa kita kalikan. Yaitu X itu sama dengan, kita tulis inverse-nya di sini, yaitu setengah, seperempat, minus setengah, 0, setengah, minus setengah, dikali dengan B. B-nya adalah tadi 0, 2, 1. Nah, di sini harus Anda memahami perkalian matriks. Perkalian matriks itu adalah baris dikali kolom. Ini sama dengan ini dikali dengan ini. Berarti setengah, ini setengah ditambah seperempat. Berarti 3/4 ya. Ini kan 0. Setengah dikali 0, 0. Seperempat dikali 2, setengah. Ditambah seperempat. Ini jadinya berapa? 3/4, betul? Betul kan? 3/4 ya? Betul, Pak. Ini 2/4 jadinya. Kemudian ini X1. X-nya ya. Kemudian dengan kata lain ini kan X-nya ada X1, X2, X3 gitu ya. Kemudian gantikan vektor aja. Sekarang yang berikutnya. Ini kali 0. Ini 0. Oh, ini dikali ini 0. Ini dikali ini 1. Ini kali ini 0. Berarti 1. Itu dengan kata lain 0 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian yang terakhir, ini dikali ini 0, 0 ditambah ini dikali ini min setengah, ini dikali ini setengah. Sebentar, ini sorry. Min 1 ini. Salah. Setengah kali ini min 1 ditambah setengah. Maka jadinya min setengah. Maka jawaban kita tadi yang di atas itu kan X1-nya sama dengan 0,75, X2-nya sama dengan 1, X3-nya sama dengan minus setengah. Sama. Nah, itu. Jadi di sini keuntungannya apa? Bahwa EGJ itu bisa digunakan untuk menghitung inverse. Jadi kalau dinyatakan bahwa tentukan dengan inverse matrix, maka Anda harus menghitung inverse-nya dulu, baru kita dapatkan nilai X-nya. Nah, ini metode Misi Gauss-Jordan ini itu bisa bermanfaat kita gunakan untuk menghitung inverse matrix. Yang tadi saya sebutkan bahwa matriks 3x3 sulit dihitung inverse-nya. Sekarang dengan metode EGJ relatif lebih mudah bisa dihitung. Kemudian kalau yang matriksnya 10x10, yang sebelumnya secara analitik sulit Anda hitung, sekarang itu menjadi relatif mudah dihitung. Syaratnya adalah dengan cara bantuan komputer, algoritma komputer yang kita pakai. Nah itu sekarang sedikit tentang Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel adalah metode jelek, metode yang sulit, tidak selalu konvergen. Jadi Gauss-Seidel itu hanya memisalkan persamaan iterasinya atas persamaan yang diberikan. Kita mirip dengan X.
XGX ini. Jadi di sini X1 sama dengan 1/A11, itu asalnya dari sini. Ini dibagi dengan ini dibawa ke kanan, B1 dikurangi sisanya ini dibagi dengan A11. Kemudian berikutnya juga X2 itu sama dengan sisa dari yang di kiri ini dibawa ke kanan dibagi dengan A22. Proses jadi berikut. Sampai semuanya. Kemudian itu Anda berikan taksiran awal. Kemudian iterasi itu diulang sampai errornya kecil. Persis dengan metode iterasi sederhana. Salah memilih model iterasi, maka dia menjadi tidak konvergen. Kalau benar bisa jadi konvergen. Ini ada contohnya. Nah ini contoh 2 ini kan kalau kita jadikan modelnya, maka X1 itu sama dengan 5 minus X2, ini iterasinya. Kemudian X2 itu sama dengan 1/4 dikali 14 minus 2X1. Ini iterasinya ya. Kemudian kalau kita kasih X1-nya 0, X2-nya 0, pertama kita dapat 51, kemudian kedua ini 4,3/2, dan seterusnya, ini terus naik sampai tidak ketemu hasilnya. Nah, tetapi kalau kita benar menentukan itu, kalau kita balik nanti itu benar. Ini contoh lebih 3 kali 3 juga. Ini kalau kita rubah menjadi persamaan Gauss Seidel-nya, itu bentuknya ini juga tidak ketemu kalau kita masukkan ke dalam iterasi Gauss Seidel. Tetapi kalau kita balik jadi persamaan yang ini, yang 2 ini kita bawa ke atas, kita tukar, itu akhirnya dia ketemu solusi. Jadi tidak selalu konvergen. Sama dengan tadi contoh ini. Kalau ini kita balik, iterasinya menjadi begini. Ini saya bawa ke atas ya. Ini jadi X2. Ini jadi bentuknya adalah bisa dihapus di sini. Ini misalkan jadinya kita rubah. Kalau ini dirubah menjadi gini, 2X1 plus 4X2 sama dengan 14. Kemudian X1 plus X2 sama dengan 5. Maka ini akan menjadi persamaan iterasinya gini. X1 itu sama dengan setengah dikali dengan 14 minus 4X2. Ini akan menjadi, kemudian X2-nya itu sama dengan 5 minus X1. Nah ini kalau kita kasih ini kemungkinan konvergen. Tapi kalau terbalik seperti ini, nah ini tidak konvergen. Sedangkan ini kemungkinan besar konvergen. Bisa dilatih di rumah. Ya. Nah ini jeleknya metode Gauss Seidel. Maka metode Gauss Seidel jarang dipakai. Yang sering dipakai itu adalah eliminasi Gauss atau Gauss Jordan. Itu contoh. Ini ada contoh soal. Silahkan ini dijadikan latihan atau kita jadikan PR, nanti saya cek dulu. Kemudian ini dengan Gauss Seidel. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan saya silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian dulu. Di metode yang Gauss Seidel tadi terakhir itu masih kurang paham, Pak. Oh, metode Gauss Seidel yang terakhir. Oke. Oke, saya misalkan saja di sini ya. Jadi, kalau ini kemungkinan besar bisa konvergen. Saya contohkan saja yang di slide. Saya cek di slide dulu. Nah, ini kan ya. Ini kan contohnya ini tidak konvergen. Bagaimana kalau dia biar bisa konvergen? Bisa saja kita
contohkan dengan model seperti ini. Jadi saya soal ini nah ini kan soalnya ini dengan Gauss Seidel gitu ya. Misalkan selesaikan dengan Gauss Seidel. Nah, Gauss Seidel itu hanya memodelkan persamaan ini menjadi persamaan iterasi. Tadi dicontoh di slide, kalau model iterasinya itu menjadi gini, X1 itu sama dengan 5 minus X2. Kemudian X2-nya itu dimodelkan menjadi 14 dikurangi 2 X1 dibagi dengan 4. Ya. Kemudian diiterasikan. Jika X0 sama dengan 0 dan bukan ya. Ini X1-nya misalkan sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan 0 itu, maka iterasi pertama saya menghitung X1 dulu. X1 itu sama dengan 5 dikurangi X2. X2-nya berapa? 5 dikurangi X2-nya 0, 0. Nah, ini sama dengan 5. Ya. Kemudian X2 itu sama dengan 14 dikurangi 2 X1 dibagi dengan 4. X1-nya pakai sini apa pakai ini? Sama dengan pakai yang di atasnya 14, yang hasil sebelumnya ini 14 dikurangi 2 dikali 5 dibagi dengan 4, atau sama dengan 4/4 sama dengan 1. Jadi kita dapat 5. Nah, sekarang ini bisa Anda hitung errornya. 5 dikurangi 0 dibagi dengan 5, 1. Ditambah dengan 1 dikurangi 0 dibagi 1 sama dengan 1. Lalu errornya 2. Hitung error bisa begini caranya. Errornya sama dengan, ini relatif terhadap 1. Jadi gini. 5 dikurangi 0 dibagi dengan 5. Ditambah 1 dikurangi 0 dibagi dengan 1. Sama dengan 2. Ini masih lebih besar dari 10 pangkat. 10 pangkat minus 4. Lanjut ke iterasi berikutnya. Si kedua. Sama, caranya kayak tadi. Yaitu X1 itu sama dengan 5 minus X2. Sama dengan X2-nya sekarang pakai yang 5 minus 1 sama dengan 4. X2 sama dengan 14 dikurangi 2 kali X1 dibagi dengan 4. Atau sama dengan 14 dikurangi 2 kali 4 dibagi dengan 4. Sama dengan 14 dikurangi 8, 6/4 ya. Itu sama dengan dibagi 2, 3/2. Maka kita hitung error lagi sama dengan tadi. Sama dengan ini X1-nya adalah 1, kita dapat. X1-nya 4, berarti 4 dikurang 1 dibagi 4. Ditambah 3/2 dikurangi, tadi dapatnya berapa? X2-nya 1. Sorry, ini salah. Ini 5 ya. Ini X1 kan dapatnya 5 dari itu. Ini 4. 3/2 dikurangi 1 dibagi dengan 3/2. Kira-kira ini masih lebih besar dari 10 pangkat minus 4. Lanjut lagi, seterusnya. Seterusnya, sampai ini itu lebih kecil dari ini. Nah, ini tadi contohnya kan tidak konvergen. Maka karena tidak konvergen, kita harus mencari suatu model yang lain dari persoalan ini.
Maka model yang lain yang bisa kita pilih itu adalah kita dengan cara nukar, ya. Maka ini jadi 2x1 plus 4x2 itu sama dengan 14. Kemudian x1 plus x2 sama dengan 5. Maka dari sini modelnya jadi x1 itu sama dengan 14 dikurangi 4x2 dibagi 2. Sedangkan x2 itu sama dengan 5 dikurangi x1. Nah, ini kita pakai model. Nah, kalau ini kita gunakan dengan cara yang sama ini, itu bisa kemungkinan konvergen. Itu penjelasannya bisa dipahami? Ya, paham, Pak. Tapi untuk yang di situ itu kan ada jika X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0. Itu nanti akan, apa maksudnya, sesuai sama soal Ini atau tebakan. gimana? Enggak, ini tebakan. Berarti bebas kita mau pakai berapa Bebas, aja? bebas ya, bebas. Ya, kalau tidak diberikan, biasanya dipilih X1, X2, X3 itu sama dengan 0. Kalau diberikan, pakai yang diberikan. Sama dengan sebelumnya. Oke? Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ketemu minggu depan. Selamat siang.